Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Amma ba'du. Allahumma fa'alna ma'alam tanah wa alimna ma yanfa'una wa rizqna ulaman yanfa'una fid dunya wa dunya wal akhirah. Terima kasih panitia, teman-teman PSNS, dan terima kasih juga semua teman-teman PPI Turki yang hadir. Oke, aku agak ganti sedikit judulnya. Jadi nilai dasar organisasi dan good student governance. Sebelum masuk ke materi, kenalan nggak apa kali ya? Maksudku tahu mungkin sekilas ya, tapi teman-teman barangkali bangun sama itu dasarnya apa sih gitu. Terus kok bicara good governance, otoritatif atau tidak ini? Karena aku pengen sebenarnya bukan sekedar aku ya, barangkali kita semua harus sama-sama paham bahwasanya orang ketika dia bicara harus punya otoritas gitu, harus punya bekal. Yang aku sampaikan ini, kenapa good student governance, bukan sekedar karena aku sebagai ketua. Kalau aku ketua, keketuaanku itu tidak langsung otomatis buatku bicara gitu, tapi harus ada basisnya dulu. Jadi ya biar tahu aja, udah tahu ya Osama Abdurrahman, Instagram itu bisa di follow, riwayat pendidikan bisa dibaca. Ada beberapa pelatihan pernah ikutan ya. Saya pernah ikut studi pelayanan lapangan di Malaysia, pernah juga ikut praktek pengadilan di Pengadilan Negeri Surabaya. Karena saya ngambil hukum ekonomi syariah maksudnya ya, ilahiyat lah kalau gini. Sekarang ngambilnya filsafat Islam. Karena di penghujung saya dulu di S1 itu, saya fokus juga di pemikiran. Saya ikut program kaderisasi ulama ya, kerjasama MUI dengan UI. Kemudian skrip saya juga jatuhnya pemikiran. Skripsi saya tuh ini, di publikasi yang 2018 itu ada Mukafatul Fasadil Mali fil Fikril Iqtisadil Islami, pemberantasan korupsi harta dalam pemikiran ekonomi Islam. Terus ada berapa ya? Ada 4 lah tulisan yang sudah terpublikasi, umumnya berkaitan dengan korupsi. Jadi memang dalam konteks good governance lumayan banyak. Aku ada 500 lebih jurnal tentang korupsi, diantaranya tentang good governance. Dan waktu apply studi ke Turki, judulku untuk mini forward itu good governance menurut salah satu ulama muslim ya, Abu Hamid Al-Ghazali. Meskipun kayaknya akan direvisi karena sulit sekali membaca bahasa Arab referensinya, terus nulisnya pakai bahasa Turki padahal otaknya bahasa Indonesia. Atau gimana itu ya, minta doanya lah semoga bisa dilancarkan ya, karena hari ini juga hari-hari diskusi sama dosen bimbing terkait dengan basis ya. Terus ada organisasi macam-macam itu. Seingat saya pertama kali dapat organisasi itu bendahara OSIS waktu SMP. Habis itu pernah jadi ketua kamar juga, ketua kelas juga. Kenapa ini penting? Karena ini semuanya berkesan. Ini teman-teman sekalian kalau ditanya satu persatu di semuanya ini, itu semua ada ceritanya dan semuanya berbekas. Pesanku kenapa bahkan nulis ketua kamar di sini adalah karena sekecil apapun amanah yang kita emban, di situ ada pelajarannya. Panitia yang terkecil cuma jadi moderator, cuma jadi megang mic, cuma jadi timer ketika sidang, itu ada pendidikannya di situ dan itu penting buat kita. Aku masih ingat juga tahun lalu ketika pertama kali di Turki ke PPI Konya ya, waktu itu langsung jadi panitia musta, jadi apa waktu itu ya, jadi LO ya, nunggu barangkali ada teman-teman yang tak tunggu waktu itu di Konya, dingin-dingin, pagi-pagi, hujan-hujan, padahal itu musim dingin ya. Kenapa? Karena kita memang baru datang di Turki gitu, dan sekecil apapun amanah yang dikasih kita jalankan dengan semaksimal mungkin. Ini secara umum ya, jadi ada sedikit banyak bekal lah untuk berbicara, meskipun barangkali di luar aku sangat banyak sekali yang berkompeten untuk berbicara ini, tapi untuk mencarinya nggak mudah juga. Dan kita kan juga punya tujuan founding team ya di BPP Turki ini, makanya aku juga yang menyampaikan materi ini. Jadi sebelumnya mohon maaf, ini materinya agak berat ya, coba dipersiapkan hatinya, jiwanya, semuanya. Barangkali ini nggak terlalu mudah, nggak sekedar untuk yang baru-baru, untuk yang lama-lama, teman-teman ketua departemen, teman-teman yang sudah S2, itu barangkali juga nggak akan mudah gitu. Beberapa hal di sini barangkali nanti kita nggak setuju, karena ini juga kita belum diskusikan secara mendalam di teman-teman ketua departemen, tapi ya mari diskusi. Sebelum masuk, kita kutip katakannya Imam Syafi'i dulu ya. Ilmu ialah sesuatu yang tidak akan memberimu sebahagiannya kecuali bila engkau memberinya seluruhmu. Al ilmu syai'un atu'tika ba'dahu illa antu'tihi kullaka. Jadi yang masih setengah-setengah, barangkali ada yang sambil kuliah atau enggak ya, atau sambil ngerjain apa-apa, coba sebentar aja 2-3 jam ke depan benar-benar niatkan untuk nyari ilmu, diskusi dan sebagainya, sehingga benar-benar dapat. Karena kita ngasih keseluruhan kita aja, kita barangkali cuma dapat setengah, apalagi kita ngasih setengah, kita dapatnya
setengahnya setengah gitu. Aku masuk dari sistem pemerintahan dulu ya. Interaktif sedikit boleh ya? Ada yang bisa menjelaskan tentang sistem pemerintahan ini? Ada 6 sistem pemerintahan. Ada nggak yang bisa menjelaskan dalam 1 menit maksimal 2 menit? Ada yang orang politik nggak sih di sini? Ilmu politik? Maksudnya gimana Pak? Pemerintahan Indonesia atau jenis-jenis sistem pemerintahan? Jenis-jenis sistem pemerintahannya ada Aristotelesnya juga nih sini tulisannya. Ada Ini sih Bang Mahe. Emang Mahe? Aku pengennya yang baru-baru beneran sih. Kalau Mahe Jangan kita aku Pak. Iya, aku pengisi jadi aku tidak layak. Iya. Mungkin ada yang lain yang lebih baik. Ada yang pernah denger ini? Sekilas gitu salah nggak masalah? Monarki itu raja kan Mas. Kalau aristokrasi itu dipimpin oleh sebagian kaum elit doang. Itu kan secara garis kasarnya. Oke, lumayan. Bagus sama. Mau ditambahkan? Atau yang lain? Yang Cukup? lainnya. Waktu gua habis nanti kalau gini. Ini sebenarnya ada keterangannya juga ya. Ada seorang pemimpin, segolongan pemimpin, ada rakyat yang memimpin. Jadi ini teori sistem pemerintahnya Aristoteles. Buka seluruh buku ilmu politik nanti ngerujuknya ke sini. Bahkan ulama-ulama kita Islam juga sedikit banyak mengafirmasi klasifikasinya Aristoteles ini. Sulit ya katakannya afirmasi, menyetujui lah. Yang pertama adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Itu namanya monarki kalau bagus. Kalau jelek dia nanti jadi tirani. Nanti sistem pemerintahan tirani ini akan dievaluasi oleh segolongan orang yang baik. Kalau sebuah negara, sebuah pemerintahan dipimpin oleh golongan orang yang baik, nanti dia jadi aristokrasi. Terus kalau aristokrasi ini lama-lama memimpin, lengah dia, nanti dia jadi jelek. Kalau begitu, nanti namanya oligarki. Nah, segolongan orang pemimpin yang jelek ini, oligarki ini, nanti akan dievaluasi sama rakyat yang baik. Nanti akan jadi kepemimpinan rakyat yang baik namanya politea. Kalau seluruh rakyat yang baik ini terlena, jadi jelek, nanti dia namanya demokrasi. Ya. Sekarang pertanyaannya, kalau ada yang bisa jawab, aku kasih dia. Kira-kira dari 6 sistem pemerintahan terbaik, sistem pemerintahan ini yang terbaik yang mana? Dan apa alasannya? Demokrasi, Bang. Demokrasi. Suaranya siapa tadi? Farel. Demokrasi kenapa? Tapi kok di situ nggak ada demokrasi ya? Demokrasi karena cuman ya nggak sempurna juga sih kalau menurut aku demokrasi karena banyak orang yang punya hak buat memilih gitu daripada monarki. Monarki itu kok nggak salah dari keturunan gitu ya? Nggak? Ya sih. Oke. Itu jawabanmu ya. Ada lagi satu orang yang lain? Makasih Farel. Satu lagi? Kalau menurut saya Siapa tuh? Sistem ini bisa bagus tergantung situasi dan kondisinya aja sih. Jadi yang bicara siapa sih? Aku nggak bisa lihat ya yang bicara siapa ya? Iya, Yang nggak bisa- bisa. Boleh siapa sebut nama gitu mungkin. Oh, Fatih. Pasti oke. Apa tadi? Iya, kalau menurut saya semua sistem ini tuh bisa bagus dan bisa jelek tergantung dari situasinya juga gitu. Jadi bisa aja dalam kondisi 100 tahun sekarang itu demokrasi yang bagus, 100 tahun ke depan bisa aja nanti aristokrasi itu naik lagi dan di akhir zaman bisa aja monarki naik lagi. Nangkep ya poinnya ya. Jadi kalau itu kan situasi dan kondisi ya. Ini pertanyaan adalah yang terbaik mana? Kalau tadi berdasarkan penjelasan sebenarnya sudah terklasifikasikan. Ada yang baik, ada yang buruk gitu. Kalau buruk yang atas yang merah, kalau baik yang atas yang merah, kalau buruk yang hitam. Nah, kalau ditanya yang paling baik mana? Yang paling baik itu monarki. Ini monarki kaitannya bukan sama raja atau tidak ya. Ini monarki adalah kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Kenapa kok paling baik? Karena dia efisien sekali. Satu orang pemimpin baik, instan semuanya. Kalau ada masalah, satu orang aja yang bicara. Dan ini diafirmasi tidak sekedar oleh Aristoteles, tapi oleh ulama-ulama Islam juga. Terutama Farabi, Ibnu Khaldun. Nah, nanti kalau Ibnu Khaldun atau Farabi, aku lupa, salah satu di antara kedua itu bilang gini, monarki ini cuma mungkin kalau pemimpinnya satu dari 2 golongan. Yang pertama itu kalau dia nabi, yang kedua kalau dia filsuf. Itu monarki. Kenapa kok nggak demokrasi? Karena demokrasi banyak orang. Kerasa nggak betapa repotnya? Semua orang harus bicara. Makanya, bagaimana caranya memastikan sebuah pemerintahan itu baik? Nah, ini ada garis apanya? Ada keywordnya. Bagaimana demokrasi bisa jadi politea? Bagaimana oligarki bisa jadi aristokrasi? Bagaimana tirani bisa jadi monarki? Ilmu pengetahuan yang benar. Kalau seorang pemimpin, seorang raja, dia punya ilmu yang benar tentang kepemimpinan, dia bisa jadi monarki. Kalau dia paham hakikat kepemimpinan dia, aku ini memimpin bukan untuk memanfaatkan uangnya rakyat. Aku tuh memimpin untuk amanah gitu, pelayan dan sebagainya. Maka dia akan jadi monarki. Tapi ini ilmu yang benar ya, karena ilmu yang benar tuh punya lawan. Lawannya itu satu, bukan sekedar tidak berilmu, tapi juga ilmu yang salah. Karena ada ilmu-ilmu yang salah. Ilmu-ilmu tentang kepemimpinan yang salah tuh nggak sedikit. Kalau teman-teman pernah dengar, ada tokoh namanya Machiavelli, Niccolo Machiavelli. Dia nulis satu buku namanya Il Prince, atau bahasa Indonesianya Sang Pangeran ya. Itu orang-orang nyebut sebagai
kitab sucinya para diktator. Kenapa? Karena lewat bukunya dia melegitimasi pemimpin-pemimpin tiran. Konon kabarnya di balik bantal tidurnya Napoleon Bonaparte ada bukunya Nicole Machiavelli nih, Il Prince. Nah, ilmu yang benar mengakibatkan apa? Ilmu yang benar mengakibatkan adab. Orang paham tentang adab ya, segala sesuatu. Adab memimpin, adab dipimpin, adab memperlakukan bawahan, dan seterusnya. Itu adab. Meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan sistem yang sudah ditentukan ya, sesuai fitrahnya. Kalau nggak ada ilmu, nggak ada adab, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah korupsi. Nah, korupsi letaknya di sini nih. Menjadi pemimpin tidak berilmu, menjadi anggota dewan nggak pakai ilmu, nggak pakai adab, korupsi dia. Dengan makna luasnya. Itu dulu ya. Ini udah cukup berat nggak ini? Mohon maaf. Kita harus dibawa ke sini PPI Turki. Kalau enggak, kita kayaknya nggak layak jadi PPI Turki. Mending PPI wilayah atau PPI ini kampus. Nah, tapi kita sekarang di demokrasi kan, karena kita nggak punya otoritas, kita nggak percaya sama semua pemimpin kita. Makanya kita percaya sama suara rakyat itu. Tapi gimana ceritanya suara Tuhan jadi suara rakyat itu, suara rakyat suara Tuhan. Nah itu karena kita nggak percaya sama pemimpin. Trias politika ini kebagi jadi 3, ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif yang melaksanakan, legislatif yang ngawasin, yudikatif yang ngasih keputusan pengadilannya. Kalau eksekutifnya salah kan gitu. Ya, aku nggak usah terlalu dalam ini, tapi demokrasi itu punya banyak kekurangan. Satu, dia itu terbaik di antara yang buruk, bukan yang paling baik gitu. Tapi masih mending lah daripada tirani. Terus karena demokrasi menyediakan mekanisme check and balances. Ya, check and balances paham ya. Terus selanjutnya dia kurang karena lambat dan dia hampir mustahil murni. Mesti demokrasi itu ditunggangi sama oligarki, ditunggangi sama kleptokrasi, ditunggangi sama macam-macam lah. Nah, makanya kalau kita mau benar-benar menegakkan demokrasi, kita harus berilmu. Rakyat-rakyat kita harus intelek dulu, baru demokrasinya benar. Kalau rakyatnya pendidikannya jelek, demokrasinya hanya di atas kertas, nggak mungkin hakiki gitu. Tapi banyak aksi-aksi untuk menekan biar pendidikan itu nggak bagus, sehingga orang-orang korupsi oke-oke aja dilanjutkan korupsinya gitu, dalam makna yang luas. Demokrasi, kemudian good governance. Good governance itu teori terbaru, baru 1 dekaden inilah dimunculkan, atau baru 2 dekaden inilah, habis milenium masuk ke 2000 itu. Sebagai salah satu treatment untuk menangkal korupsi yang menjadi momok di ujung abad 20. Jadi kan ujung abad 20 itu evaluasi terhadap korupsinya luar biasa. Dan teori-teori tentang korupsi baru muncul di ujung abad 20 itu. Good governance itu isinya apa aja? Ada partisipasi, penegakan hukum, berorientasi pada konsensus, persamaan dan inklusivitas ya. Efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, transparansi, sama responsivitas. Partisipasi itu apa? Kalau demokrasi orang harus ikut berpartisipasi semuanya gitu. Ya minimal masuk ke kotak suara nyoblos kan gitu. Tapi tidak sekedar itu, ada media juga, whistleblowing dan seterusnya. Penegakan hukum, rule of law ya. Ini terlalu lama kalau dijelaskan satu-satu. Nanti kita akan masuk sini juga. Tapi secara umum pengantar tentang teori good governance ya sama pemerintah. Kita masuk ke selanjutnya, bagaimana menerapkannya ke dalam konteks PPI Turki dan bagaimana organisasi diaspora pelajar atau ODP, ini bukan orang dalam pantauan ya. Organisasi diaspora pelajar mengimplementasikan good student governance. Ya, ini yang akan kita diskusikan. Mari berefleksi. Tapi dalam berefleksi itu paling enak pakai kaidahnya Imam Syafi'i lagi. Mohon maaf. Pandangan saya benar berkemungkinan mengandung kesalahan. Pandangan Anda salah berkemungkinan mengandung kebenaran ya. Ro'yi shawab ya tamil khoto. Ro'yuka khoto ya tamil shawab. Saya bicara karena saya yakin, karena saya benar bicaranya. Tapi saya membuka kemungkinan bahwasanya apa yang saya yakini itu ada salahnya. Jadi silakan kalau ada yang nggak setuju dan sebagainya nanti bisa diskusi di akhir. Coba diterapkan di setiap diskusi kita, insya Allah nggak gampang gegeran. Ini kita sering sekali melakukannya tanpa sengaja atau dengan disengaja, yaitu mengkomparasikan PPI Turki. Yang pertama mengkomparasikan PPI Turki dengan pemerintah ya. Kalau mengevaluasi PPI Turki itu seakan-akan enak aja gitu, seakan-akan ada pengadilannya. Padahal nggak ada kan? Kita kan tidak ada yudikatif gitu. Ini ilustrasi paling sederhana. Kalau MPA ingin mengevaluasi BPH, apa yang harus dilakukan? Ya sudah evaluasi saja. Terus penghakimannya gimana? Siapa yang menentukan benar salahnya penghakiman dari MPA? Kan tidak ada otoritasnya. Nah itu miss itu di organisasi kita.
nggak sekedar di PP Turki ya, di BEM umumnya juga begitu, karena nggak ada indikatifnya, atau kalau ada sangat terbatas sekali. Terus kadang-kadang dikomparasi organisasi diaspora pelajar itu dengan BEM di Indonesia, itu sangat tidak apple to apple. Kenapa? Banyak. Satu, BEM itu berjenjang ya. Orang tuh masuk kampus, ada himpunan pelajarnya, himpunan mahasiswa. Terus nanti tahun selanjutnya nanti dia ada BEM fakultas, ada BEM universitas, itu dia minimal jenjang 3 tahun. Jadi sampai universitas itu. Gitu. Terus dan lain-lain lah. Kalau di kita apa? PPI wilayah atau PPI kampus gitu. Ada beberapa negara yang PP-nya kampus ya. Langsung PPI negara dan macam-macam lah. Terus kadang-kadang di-compare juga sama organisasi mahasiswa ekstra kampus. Ada banyak ya macam-macam. Nah, itu lebih repot lagi nanti. Tapi secara umum ada beberapa masalah nih yang saya perhatikan. Yang pertama, ketiadaan sistem kaderisasi yang cukup. Terus pendeknya durasi kepemimpinan. Terbatasnya sumber pendanaan, ya kan? Kadang-kadang PPI Turki diserang loh. Harusnya gini. Loh, PPI Turki itu nggak punya dana loh. Kita nggak punya kucuran dana sebagaimana BEM atau dimanapun yang sudah ada uang aktivitas pelajar. Apa sih istilahnya apa, Hilda? Kalau di kampus-kampus tuh uang mahasiswa gitu ya, uang kemahasiswaan. Budgeting uang mahasiswa. Dana kemahasiswaan. Dana kemahasiswaan. Kita nggak ada itu. Dananya kita cuma apa? Orang iuran 5 tele. 5 tele itu kan nggak semuanya ngumpulin, dan itu sekarang nggak diwajibkan. Ya kalau kita kayak PPMI Mesir tuh enak tuh. Sekali datang mahasiswa baru, itu nanti mereka langsung ada minimal iuran sekian dolar itu. Kali 2.000 yang datang tiap tahun. Itu udah otomatis masuk jadi tasnya PPMI. Nah kita nggak ada, kita murni kering. Makanya kita bikin departemennya Gaya nih dan teman-teman, Departemen Wirausaha dan Pendanaan. Barangkali kita mau mencoba menyelesaikan masalah ini nih, terbatasnya sumber pendanaan. Terus tidak ada fasilitas bagi pengurus, ya kan? Nih kemarin aku ke Samsun ketemu Salma Wafiko ya. Uang 200 tele keluar aja dari kantong gitu. Kan nggak ada reimburse, enggak lah. Kan memang nggak ada fasilitasi itu gitu. Tapi ya begitulah organisasi kita gitu. Terus jarak yang jauh. Kalau di BEM bikin kajian strategis kastrat, mereka diskusi gampang aja, yuk ketemu di Masjid Kampus UGM. Habis itu enak tuh, bisa pakai slide, bisa pakai apa diskusi, waduh nyaman sekali. Lah kita kastratnya gimana ini? Dan kita nggak punya sistem kaderisasi dan lain-lain lah. Cara yang jauh, belum jelasnya mekanisme kaderisasi yang tadi. Ini beberapa komparasi PPI Turki dan ada masalah. Kemudian ada juga ini penting, ketegangan tersembunyi. Aku kasih istilah itu ya, antara kekeluargaan dengan profesionalitas. Mana yang penting, kekeluargaan atau profesionalitas? Menurutku yang paling penting adalah kekeluargaan. Karena profesionalitas datang di akhir. Kita itu jauh-jauh dari Indonesia ke luar negeri, yang penting itu guyup, yang penting itu aku, yang penting itu kita punya rumah untuk pulang, punya tempat untuk diskusi, punya teman untuk makan gitu. Bukan repot-repot bikin kajian. Repot-repot bikin kajian itu nanti habis kekeluargaan sudah lumayan bisa dipupuk, baru profesionalitas. Nah makanya profesionalitas datang habis kekeluargaan. Tapi pada prakteknya, akhirnya kita pengen seprofesional itu gitu. Kita pengen memberikan karya sebesar-besarnya. Kita pengen ngasih sumbangsi ke negara segitunya gitu. Tapi kita lupa, kita tuh nggak didesain untuk itu. Kita tuh tiba-tiba datang aja sini, dan tiba-tiba ada PPI Turki dan lain-lain lah. Itu panjang, nanti waktunya nggak cukup. Tapi ini ada residunya ya. Kalau kekeluargaan bertabrakan sama profesionalitas. Yang pertama itu sakit hati. Orang punya tuntutan ke orang lain. Ini barangkali terjadi di PPI Turki dan di berbagai macam wilayahnya. Aku termasuk yang merasakan ini sekali tahun lalu ketika Mustadikonya. Ketika itu sebegitunya kabinetnya Bang Gesta, itu masih ada juga kritik ke salah satu programnya yang itu unggulan sebenarnya. Itu menteri dari Turki. Hasilnya apa? Hasilnya sakit hati. Ini kasus umum ya, nggak spesifik yang tadi. Yang tadi itu apa yang aku lihat saja. Nah, tapi umumnya sakit hati, trauma organisasi karena tuntutan yang tidak bisa kita laksanakan, kemudian membuat orang apatis, kemudian sekian banyak orang pensiun dini, tahun kedua, tahun ketiga di Turki sudah tidak di organisasi. Kenapa? Nah, karena organisasi justru dicerca ketika laporan, padahal kita setahun kita berjuang gila-gilaan, nggak dibayar, nggak digaji, kita pikirin mengeluarkan waktu kita. Tapi di LPC kita justru dicecar habis-habisan.
Padahal nggak ada yang gaji kita. Aku selama setahunan nggak kerja juga bodo amat gitu. Cuma apa? Bondingku cuma sumpahku ke kalian gitu. Nah, atau bondingnya cuma sumpah ketua ke kalian. Ini sekarang di beberapa wilayah alhamdulillah sudah sumpah untuk pengurus-pengurusnya. Ini kita di PPI Turki belum ada nih BTW. Barangkali kita bisa bikin biar teman-teman bekerja di PPI Turki atau berkarya di PPI Turki itu dengan sumpah juga. Karena kalau nggak pakai itu, apa dong yang membonding kita? Nggak ada. Ya sudah, nggak enak aja kalau tahun depan nama kita jelek dan seterusnya. Tapi itu kan sangat rapuh kan, bonding semacam itu atau ikatan semacam itu. Nah, makanya sumpah itu kan ikatan kita sama yang di atas. Akhirat dong, konsekuensinya. Nah itu, pensiun dini ya. Karena orang khawatir kalau masuk ke PPI di seluruh jenjangnya itu justru nanti dihakimi, ya sudah deh, nggak usah dan seterusnya. Nggak tahu ya, teman-teman merasakannya nggak di sekitar teman-teman? Terus sistemnya tidak berkelanjutan. Nah, karena orang-orang yang senior tahun ketiga, tahun keempat itu umumnya sudah nggak berorganisasi, nggak lanjut sistem. Tahun lalu sudah gila-gilaan dibangun, tahun berikutnya hilang dan lain-lain. Ini masih banyak lagi masalah yang barangkali bisa kita turunkan dari ketegangan tersembunyi ini antara kekeluargaan dan profesionalitas. Aku secara pribadi nggak setuju dengan kata profesionalitas, tapi nggak usah dijelaskan, nanti panjang. Lanjut, dasar ideologis. Teman-teman sekalian, ketika masuk PPI Turki, kita punya dasar macam-macam ya, punya motif macam-macam. Ada yang motifnya nyari pengalaman, ada yang motifnya pengen berkarya, ada yang motifnya nyari CV gitu. Nyari CV itu nggak masalah, karena CV itu itu lumrah, itu memang begitu gitu. Hidup kita nanti dalam karir kita CV semua isinya. Jangan sekedar CV. Karena ketika di CV kita itu ada status kita sebagai apa gitu, di organisasi mana gitu, kan harus ada ceritanya di balik itu, harus ada apa yang bisa kita jelaskan dari status kita di CV kita itu. Nah makanya pastikan ada maknanya. Maknanya boleh apapun, saya nggak melarang, asal baik. Tapi saya ngasih 2 tambahan ya, dasar ideologis buat teman-teman. Ini mohon maaf nih, karena saya ilahiyat, saya ngambilnya hadis. Nih ya, pernah dengar ya semuanya, barangkali hadis tentang ini. Bila engkau melihat ketidakberesan, maka ubahlah dengan tanganmu. Bila tidak bisa, ubahlah dengan lisanmu. Bila tidak bisa, ubahlah dengan hatimu. Dan itu adalah selama-lama iman ya. Ada yang apa hadisnya? Ada yang mau nyaut? Nyebutin hadisnya? Idza ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi wa in lam yastati falyughayyiru bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi fadzalika ad'aful iman. Tuh. Aku secara pribadi motifku banyak sih, di antara yang paling kuat ini. Aku merasa di PPI Turki itu banyak nggak clear gitu, banyak yang bermasalah gitu. Kalau aku di luar toh ngomong doang, tahun lalu nih MPA ngomong doang aku kan, nggak bisa ngerubah dong. Apalagi doakan, lemah sekali. Makanya harus masuk PPI Turki kita rubah gitu. Aku masuk PPI Turki sedikit banyak aku rubah. Memang kita 2 bulanan agak kewalahan sih, alhamdulillah. Makasih Hilda dan teman-teman ya. Ngasih kesempatan aku ngasih hadis ini jadi dasar bekerjanya teman-teman. Itu satu. Yang kedua, barang siapa memudahkan jalan seorang untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalannya baginya menuju surga. Ada yang mau nyebut lagi hadisnya selain Fahri? Iya. Man sa'alaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Oke, itu ya. Teman-teman sekalian, kerjaan kita macam-macam sih emang, beda-beda tupoksinya. Tapi di seluruh departemen kita, itu satu hal yang bisa kita lakukan, itu ini nih, memudahkan jalan untuk orang ngasih ilmu. Nah, departemen yang paling akhir kan departemen wirausaha dan pendanaan ya. Kemarin ya agak susah sih di masa Covid ini, gimana dong pendanaan. Ya sudah, nggak apa-apa, bikin aja forum ilmu seperti yang kemarin dengan Pak Hipit Renggono, itu lumayan. Teman-teman yang lain departemennya kalau stuck dengan proker, silakan bikin webinar. Itu nggak dimonopoli sama Akastrat ya. Visi misi Padukarya itu sebagai rumah besar pembelajaran itu ya, silakan belajar di sini, salah nggak apa-apa. Integrasi di internal, sinergi eksternal, terus nanti karyanya adalah pembinaan anggota, pengenalan ilmu, pengembangan potensi, jalur kedua diplomasi Indonesia. Nah, ini moto kita nih sebenarnya. Pengennya sih ini juga di masyarakat kan juga nih. Ikhlas berpadu, kompak berkarya. Ini kan jalur ya. Kalian teman-teman sekalian, PPI Turki harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas repot kita. Balik dulu ke tujuan utama kemarin, ngapain masuk Turki? Nggak masuk PPI Turki. Nah, kalau kita bisa ikhlas, nanti kita insya Allah mudah untuk berpadu gitu. Karena kita tuh kebanyakan bermasalah di hal-hal kecil, hal-hal teknis gitu. Bisa jadi ya. Tapi teknis ini bukan berarti nggak berat sih, berat. Tapi itu teknis gitu tetap. Jadi kalau kita balik ke tujuan awal sekali kita ngapain di PPI Turki, nah itu insya Allah lebih mudah untuk berpadu. Karena aku rasa tujuan kita 11-12 lah, sama lah.
Habis itu kalau bisa ikhlas berpadu, kompak, baru bisa berkarya. Ini ada Yasin ayat 21, bisa dibaca sendiri ya. Terus good student governance sama PPI Turki itu gimana? Nah tuh, good PPI Turki governance. Dari padu dulu, kekeluargaannya dulu. Ini makasih, ini bagian dari bonding kekeluargaan kita ya. Nanti sambil jalan kita garap satu persatu partisipasi. Kenapa di awal kemarin kita bikin orang ide dong untuk PPI Turki? Ya meskipun waktu itu agak formalitas sih di dokumentasi, tapi karena itu memang kita sangat terbatas sekali, karena kita butuh partisipasi sekian banyak orang. Dan PPI Turki itu bukan punya BPH. Sekian banyak orang di luar BPH harus bekerja juga untuk kita. Minimal bukan untuk kita bukan untuk BPH, untuk PPI Turki. Minimal kayak kemarin tuh konser, alhamdulillah kita dapat sekian banyak tenaga di luar BPH PPI Turki. Dan itu yang harusnya kita lakukan sebenarnya. Karena kita nanti mendorong partisipasi ini, penegakan hukum berorientasi pada konsensus, persamaan dan inklusivitas ini penting. Di sini di PPI Turki, di BPH terutama, yang paling benar, yang paling otoritatif nggak ketua. Ketua otoritatif secara formal saja. Kalau teman-teman sekalian kadep, teman-teman staff punya ide, punya kritik, punya rasa kok nggak seret sama beberapa hal di PPI Turki, silakan bicara. Kalau di kadep kurang terlalu oke, langsung ke ketua juga nggak apa-apa. Itu HP ku tadi ada nomornya di situ, dan di grup BPH juga ada, dan aku nggak nyaut kan ya, agak ada aku di situ gitu. Silakan itu hubungi. Efektivitas, efisiensi, akuntabilitas. Akuntabilitas apa sih? Akuntabilitas itu sederhananya kita bisa ditanya kalau kita bisa jawab kalau kita ditanya apapun urusannya. Karena kita berarti nggak asal-asalan, berarti kita mengerjakan sesuatu dengan pertimbangan. Nah, atas pertimbangan itu kita mengerjakan sesuatu, dan kalau kita ditanya ada error ini itu, nanti kita bisa jawab. Nah, itu akuntabilitas minimal itu. Transparansi, responsivitas. Nah, untuk mencapai karya, tapi pasti ini nggak akan ideal sekian ini. Makanya bingkainya adalah good governance ini di dalam pembelajaran. Dan sekalian kita semua sedang belajar, termasuk aku. Berkali-kali aku, Bang Safran juga berkali-kali kita ngulangin ini. Ini quote pondok nih, nggak apa ya? Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Insaf itu apa sih? Insaf itu sadar. Seberapa besar kita sadar, bahwasanya waktu kita tuh cuma setahun. Ini 8 bulan lagi loh. Rugi kalau nggak ngapa-ngapain gitu. Yang masih kayaknya nggak ngapa-ngapain, kok kosong ya? Itu dikejar kadepnya, dikejar ketua PPI Turkinya. Ini karena medium pembelajaran. Nah, indikator karya apa? Yang paling sederhana adalah citra publik. Like, comment, follower, subscribe, itu indikator paling sederhana itu. Itu sederhana tapi orang lihatnya ini semua gitu. Makanya seberapa besar, seberapa ukuran keberhasilan program kita dan PPI kitanya, itu seberapa besar orang like, comment, subscribe. Makanya kemarin ketika dia bilang casing atau kemasan itu penting ya, karena orang tuh nilainya dengan itu, dan itu citra gitu. Kita semua di PPI Turki minta tolong jaga citra kita. Ini ketuanya nih, ketua PPI Turki, sekjennya, kadep itu banyak sekali cacatnya, aibnya itu. Minta tolong dijaga. Karena kalau once kalian masuk PPI Turki, ya PPI Turki itu kalian gitu. Kalau kalian ketika bicara sama orang lain tentang PPI Turki, justru berada pada posisi orang lain di luar PPI Turki, ya sekalian di luar aja gitu. Dan nggak masalah, kita sudah masuk di PPI Turki, di pertengahan jalan ada yang kurang serak sama visi, program dan sebagainya. Aku secara pribadi beranggapan, nggak masalah, bilang saja. Karena apa? Bukan sekedar karena yang daftar waktu itu 100, yang kita eliminasi setengahnya. Itu nggak penting. Tapi karena hidup kita harus pakai nilai memang. Kalau nilai kita nggak sesuai dengan lingkungan kita, barangkali kita nggak usah di situ, nggak masalah. Termasuk aku. Kalau aku nanti merasa PPI Turki ini nggak bisa sesuai dengan nilai gitu, barangkali aku yang harus mundur gitu, nggak masalah. Nggak ada yang minta juga ketuanya harus selamanya gitu. Ini ada utilitas ini kebermanfaatan secara umum ya. Di ADRT kita itu ada tuh pembinaan anggota, pendalaman ilmu, pengembangan potensi, sama jalur kedua diplomasi. Ini bisa dijabarkan lagi sih, tapi ya berhubung waktu dan berhubung keterbatasan slide ya segini aja. Terus satu yang kita masih miss, bertahun-tahun kita barangkali nggak ngarep ini, yaitu sustainabilitas, keberlangsungan. Itu kata kuncinya 2. 1 dokumentasi, 2 kaderisasi. Program ini adalah diantara bentuk kaderisasi terbaik. Nanti setelah ini ada jenjang-jenjang yang lain barangkali. Dan kaderisasi itu nggak cuma di program resmi kayak gini. Di cara berkomunikasi kita, di mana-mana itu kaderisasi semua nanti secara umum. Nah, kalau dokumentasi semuanya harus tercatat, semuanya terpublikasikan dan sebagainya. Terakhir mah, siap dengan Q&A. Ini nih, pepatah Arab ya aku nyebut ya. Sekali-kali tidak akan merugi orang yang bermusyawarah.
Makhoba manistasyara. Kalau ada yang nggak srek, kalau ada ide, kalau ada apa, ditanyakan, didiskusikan, dimusyawarahkan, itu lebih selamat daripada didiamkan, daripada mengharapkan orang lain tiba-tiba memahami cara berpikir kita. Nggak bisa dong, nggak otomatis gitu. Apa namanya? Kan mulut kita gunanya untuk membicarakan itu gitu, dan kuping dia untuk dengerin gitu. Ini cukup selesai benar nih asli. Bila itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk teman-teman yang emang ingin bertanya dan ada hal yang ingin disampaikan, silakan. Kalau nggak ada, aku jelasin lagi yang tadi, masih banyak yang butuh dijelasin. Boleh, kalau nggak ada bisa dilanjut. Aku. Oke, Mbak Zulfa ya? Iya, yang lainnya nggak ada. Silakan, Mbak. Aku ini Bang, tertarik sama bagian ketegangan yang tersembunyi tadi. Itu benar banget. Apa yang akan kita lakukan gitu? Atau bagaimana budaya kerja itu akan kita bangun gitu? Atau apa budaya kerja yang akan dibangun oleh abang-abang sekalian kayak gitu? Karena terus itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, apa spirit yang harus kita tanamkan kepada diri kita gitu? Karena bagaimanapun motivasi terkuat itu datang dari dalam diri kita gitu kan. Nah setelah kita sakit hati gitu ya, mungkin yang lalu kita sakit hati gitu ya baper ya jelas gitu ya, karena kita jelas nih mau berusaha, mau belajar gitu ya, memberi kebermanfaatan gitu ya buat teman-teman yang lain gitu ya. Tapi di sisi lain kita dihujat, dikritikin habis-habisan kayak gitu. Ya mohon maaf gitu ya, kalau ujung-ujungnya kalau menurut saya gitu ya, tentang pengabdian ini kayak gitu ya, tentang kebermanfaatan itu ujung-ujungnya emang tentang rasa yang akan kita berikan kepada orang lain kayak gitu. Karena kalau misalnya rasa itu nggak ada, ya mending saya ambisius aja dengan kuliah saya kayak gitu. Kita mending ambisius dengan target-target kehidupan kita sendiri kayak gitu, daripada kita memberi kebermanfaatan gitu buat orang lain. Nah, 2 pertanyaan ini tadi dan ya sedikit embel-embelnya gitu. Terima kasih, saya mohon pencerahannya. Langsung nih, atau gimana Ti? Silakan Bang, langsung dijawab aja. Aku tuh tadi pertanyaan yang pertama budaya kerja organisasi yang mana yang akan dibangun ya. Yang kedua apa tadi? Iya, yang pertama apa budaya kerja yang akan kita bangun, budaya kerja yang akan dibangun. Terus yang kedua tentang spirit. Ya, sebenarnya teman-teman jangan berharap jawaban atas pertanyaan itu tiba-tiba langsung ada di ketua ya. Kita juga beradaptasinya lama juga nih. Aku sama Bang Safan terutama ini menyikapi berbagai macam permasalahan itu ya. Tapi intinya gini, yang nomor satu adalah kekeluargaan. Buat apa kita tiba-tiba nggak kenal kan ya? Terus kita dikenalkan dalam forum PPI Turki BPH gitu. Terus justru karena kita di BPH justru saling sakit hati gitu. Mending kita nggak pernah ketemu sama sekali. Jadi itu dasarnya adalah kekeluargaan. Terus kita mau ngejar profesionalisme dalam bekerja. Kita mau mengejar bekerja dengan sebaik mungkin gitu ya. Ya sudah, karena kita punya masalah gini. Satu, kita tuh jeleknya tinggi. Ini baru antar jelek itu apa ya? Gap ya. Kita tuh di pengurus tuh 2 jenjang loh. Ada S2, ada S1. Di departemen ini kita nggak ada S3 gitu di periode ini, ya kan? Itu baru secara jenjang, belum secara umur. Makanya kita agak jauh gitu, beda sama BEM itu. BEM itu 4 tahunan lah, 2-3 tahunan lah, secara umur bedanya gitu. Dan mereka minimal sama-sama S1 gitu, ya kan? Tahu nggak betapa banyak hal yang harus kita sinkronkan dulu gitu. Betapa banyak teman-teman S2 terutama ya, atau S1 yang sudah relatif berpengalaman, punya idealitas yang tinggi gitu. Kerja harus gini, ada departemennya gini, pra acara, pasca acara, laporan, kan? Loh padahal baru masuk loh, tahun pertama masih tomer loh. Gimana dong? Nggak bisa diterapkan begitu itu. Dan kita bisa di awal kemarin PPI Turki ketika open recruitment ya, kita terima aja yang baru tahun kedua, tahun ketiga gitu. Tapi itu ada masalah tersendiri. Satu, orang-orang yang semacam itu jumlahnya tidak banyak. Mohon maaf ini akhirnya kayak gitu. 2, yang lain banyak lah. Intinya akhirnya semua orang harus sepakat. Ini belajar kita. Kita kemarin sudah jalankan berbagai macam agenda ya. 1 dekade PPI Turki. Ada lomba puisi, lomba presentasi. Itu betapa banyak miss kita antar departemen. Akastrat, Infokom, sosial gitu. Ya nggak masalah, belum sebulan kita bekerja gitu. Dan yang mengerjakan ada Farel, Gila ya, ada teman yang lain. Baru tidak masalah. Semangat aja tetap.
salah nggak masalah, dan diakui nggak masalah. Minta maaf atas kesalahan yang kita lakukan bukan aib kan gitu. Tapi segera koreksi diri, iya nih aku nggak tahu, segera tanya gitu. Belum ternyata harus laporan, harus dokumentasi, harus di-trace dari awal. Sama ketua departemen kita diminta untuk jadi notulen. Kita tulis gitu notulen, ternyata ada permasalahan, ini error ketika itu. Nggak masalah, salah kayak gitu tuh biasa. Aku rasa di PPI Turki kita harus kita budayakan nggak masalah melihat hal yang begitu. Makanya jangan sampai dengan begitu masalah-masalah yang lain gini, gara-gara dokumentasi kita nggak bisa lakukan, terus kita jadi nggak bertemu di rapat-rapat kita, itu lebih salah lagi, nggak ke rapatnya itu. Makanya sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keuntunganmu. Kalau kamu sadar kamu bikin dokumentasi itu penting bagimu, ya kan? Karena kamu dapat ini bendahara. Sekian puluh ribu tele sekarang dipegang karena amanahnya ke kita untuk membantu teman kita Alvin besar sekali, ya kan? Apakah dibiarkan saja uang begitu karena itu donasi, ataukah kita harus mencatatnya dengan sedetail mungkin karena kita butuh belajar akuntabilitas dan transparansi yang tadi. Nah, makanya kejar sebisanya, nggak masalah, nggak usah kita beberapa hal bikin SOP. Ini terutama Bawazir dan teman-teman administrasi bikin sekian banyak SOP, alhamdulillah tuh bagus sekali SOP-nya. Yang belum lihat silakan lihat ya. Nah itu akhirnya dibikin standar kan. Tapi meskipun dia dibikin standar, tetap itu bukan standar yang paling utama. Kita harus punya kompromi terhadap level paling minimal yang penting ngerjakan. Meskipun teman-teman yang prinsipnya yang penting ngerjakan justru akan dapat keuntungan yang lebih kecil. Teman-teman nggak akan dapat ilmu sebesar kalau teman serius mengerjakan kerja itu. Nah, sama kekeluargaan, budaya kompromi, saling nuntut nggak apa-apa, tapi jangan sampai ada geger, sampai ada kesel nggak masalah. Aku secara pribadi berulang kali kesel sama beberapa teman, tapi kesel kan di dalam hati saja, tidak usah sampai marah. Kita nggak punya hak untuk marah di PPI Turki ini. Kita sama-sama nggak digaji, kita sama-sama mengeluarkan uang kita bismillah aja. Ingat sama tujuan awal kenapa kita belajar dan sebagainya. Itu udah panjang banget tuh. Ada lagi nggak ya fotonya? Halo, tes suaranya keluar nggak bang? Keluar. Masih ada waktu nih bang, kira-kira masih bisa satu pertanyaan lagi, tapi singkat banget. Apa nggak usah? Yang kedua belum kejawab, spirit. Oh iya, yang spiritnya bang satu lagi. Yang anggap udah kejawab deh, cari yang lain dong. Oh gimana Mbak Zulfa? Kok gitu? Mau dimaklumi juga. Jadi bang, terus aku mikir kayak gini, kalau setelah pemaparan Bang Usama, jadi kita bekerja dengan nantinya akan dengan banyak pemakluman gitu. Dan nah makanya ini bang, nanti gimana? Kalau misalnya kita bekerja dengan penuh pemakluman, terus bagaimana kita akan membentuk diri ini untuk jadi yang lebih baik gitu, spiritnya itu apa gitu. Jangan salah maknai pemakluman itu ya. Maksudnya? Nah, ya makanya nggak gitu bang. Bukan berarti kita mengurangi kualitas kerja. Karena Padahal sama-sama konya. Enggak, justru itu kita sudah ada chemistry-nya. Iya, ini justru budaya baik. Apa? Enggak gitu kan apa yang ada di ini Mas Usama kan gitu. Belum tentu transfer baik dengan teman-teman semua kayak gitu, makanya kalau Mas Usama bilangnya kayak gitu loh, nanti aku nganggepnya loh kok banyak pemakluman gitu. Kalau iya pemakluman, kita kasih space pemakluman, tapi ketika itu nggak ada spirit lain gitu ya, itu nanti kan teman-teman jadi ya udahlah, nanti kan ya ala kadarnya apa adanya kayak gitu. Nah makanya pertanyaan kedua Zulfa itu ekstrem yang lain. Apa spirit yang harus kita bangun gitu? Aku bingung kenapa itu ditanyakan lagi. Gini loh, teman-teman kalian ngapain di PPI Turki? Dengan tujuan segala macam kan. Dan untuk mencapai tujuan itu program kerja itu harus dilakukan gitu, ya kan? Maka itu tadi kalau melihat yang tidak beres dibereskan, ya kan? Kalau kita mau dapat sebanyak mungkin, kita harus bekerja sebanyak mungkin juga, ngasih fasilitas ke teman-teman pelajar kita,
berbagai macam hal yang memberikan kemanfaatan kepada mereka. Di situ kita belajar. Terus apa yang membuat kita Loh, kita kan bikin RKAT tuh, teman-teman bikin program kerja, ya kan? Program kerja kan ada indikatornya. Lakukan semaksimal mungkin untuk memenuhi indikator-indikator tersebut, yang itu baik juga buat teman-teman kalian. Gitu. Tahu nggak? Mana ya? Jatuhnya kembali ke diri gitu ya? Mbak Hilda. Ada waktu buat Mbak Hilda. Gimana Kak? Boleh, silakan. Mbak Hilda bahasakan bahasanya Mas Usama ke aku dong. Sebentar, sebelumnya. Mungkin ada aku yang lain dalam forum ini juga. Sebelumnya aku kasih tahu ya, sebelumnya waktunya. Tolong dong, saya merasa. Sebentar teman-teman, sebelumnya waktunya tinggal 2 menit lagi. Kalau emang mau dilanjut, saya minta forum kira-kira gimana? Apakah diizinkan atau tidak? Diizinkan Izinkan ya? Lanjutkan ini lumayan ya. kalau kita lagi ngomong. Oke, kalau gitu. Penting ya soalnya ya. Iya, kita berarti aku kasih ke siapa dulu nih? Tadi dari Mbak Zulfa ya, dari Mbak Zulfa. Aku mau. Mbak Zelda dulu deh. Zelda boleh, Kak Zelda. Mbak Zelda. Ya, nanti kan aku ada sesi juga ya. Kalau emang ini boleh dipotong aja sih. Oke, siap Mbak. Udah rela aja dipotong Kak. Iya. Ini penting soalnya kan. Buat bareng-bareng. Ya, intinya aku nanggap yang dimaksud Usama dan nangkep maksud pertanyaan dari Zulfa gitu. Tapi mungkin ada satu ketidakpuasan yang dirasakan Zulfa dari jawaban Usama. Karena aku pun jadinya merasa gitu karena gantung gitu dari tadi. Zulfa ini tapi nggak gitu kan. Intinya based on pengalaman aja langsung ya dari apa yang udah terjadi di BPH gitu. Langsung aja ini kan di sini kita terbuka ya, apalagi SPM nih bisa jadi ajang evaluasi aja udah sekalian apapun yang udah lewat. Karena memang kalau tadi Usama bilang ada salah tapi halo ya tapi kita selama ini belum ada sesi khusus untuk apa sih kalau setiap habis acara evaluasi gitu. Mungkin ada mungkin nggak semua ya, tapi beberapa ada juga yang nggak ada gitu. Nggak tahu teman-teman sadar apa enggak kayak gitu. Nah, kayak misalnya contoh yang 1 dekade itu sampai sekarang juga di evaluasi itu kan nggak cuma sekedar grup, iya oke, makasih ya, besok next lebih baik, nggak yang kayak gitu kan. Jadi menurut aku itu dan memang jangan sampai justru yang kayak gitu dimaklumin terus gitu. Nah itulah salah satu yang harus diperbaiki kalau menurut aku gitu. Jadi ketika memang ada evaluasi yang benar-benar harus dievaluasi, baiknya memang dilakukan. Dan kalau memang tahap ininya masih bisa diterima ya tanpa ada evaluasi besar, ya itu spirit tadi ya, nyambung ke spirit. Aku selalu kalau di Infocom bawa-bawa ya tagline Padukarya gitu, ikhlas berpadu kompak berkarya misalnya. Ya capek bener, ya udah emang kita ikhlas aja gitu, kompak aja. Sesimpel itu sebenarnya jawabannya. Yang itu jangan sampai cuma jadi tagline aja gitu, tapi coba itu beneran diresapin gitu. Karena nggak tahu nih, mungkin mewakili teman-teman Infocom ya, kita beberapa kali banyak yang bisnis segala macamnya, tapi ya kita jalanin gitu, kesel oke. Tapi asal aku tekankan, bahkan aku pun ini juga mungkin ke teman-teman semua ya, kalau selama ini aku di beberapa kali terkesan marah, itu bukan berarti aku pemarah gitu, bukan berarti aku suka marah-marah kayak gitu intinya. Tapi ada momen-momen khusus, ada penempatannya gitu. Jadi jangan sampai salah persepsi gitu. Apalagi yang harus yang mau aku sampaikan juga, kita harus menjaga juga ini BPH kita gitu loh. Jangan sampai walaupun benar nanti misalnya ke depannya ada kerjasama sama orang-orang di luar BPH gitu, tapi ya itu jangan sampai hal-hal buruk yang terjadi di BPH itu keluar gitu. Ya sama aja kayak kita jaga nama baik keluarga lah, ibaratnya kayak gitu. Walaupun kita kesel sama anggota BPH gitu, tapi sebaik mungkin kita harus jaga kayak gitu. Intinya gitu, kayak aku selalu misalnya ada anggota Infocom yang miss, tapi
aku selalu berusaha sebaik mungkin misalnya nggak sebut namanya ke grup mantap ke grup kadep gitu ya. Pun sebaliknya misalnya ada biar nggak maksudnya itu nggak ini tuh organisasi gitu, nggak yang personality ibaratnya sih kayak gitu. Itu aja sih palingnya. Mas Usama, Mas Fatih boleh nggak nambahin saya? Merajut semua. Aku pengen merajut semua dari Zulfa, terus Zelda, terus juga pucuknya di Mas Usama terkait spirit, apa nilai yang kita bawa di organisasi ini. Jadi Mas Usama bilang satu kata kunci yang menurutku harus diresapin sama teman-teman dan aku mencoba menturunkan ini, itu kekeluargaan tadi. Nah, yang pertama tadi kan kalau Zelda bilang kan kesal gitu-gitu ya. Terus di Zulfa pengalaman di PPIKO-nya ada yang antara evaluasi profesionalitas sama kekeluargaan. Ini prinsipku dan aku bawa ke beberapa organisasi yang dulu aku pernah jalanin. Itu pertama, jangan baper ketika misalnya ada evaluasi, ada kritik gitu. Jadi itu poin hal penting yang harus kita tekankan bahwa ya berorganisasi itu nggak perlu baper gitu. Mengkritik terus kesal itu nggak perlu dibawa berlarut-larut gitu. Jadi ada proses pendewasaan diri juga, ada proses pendewasaan berorganisasi juga. Kemudian poin lain untuk kekeluargaan adalah apresiasi. Jadi teman-teman ketika salah satu teman kita, jadi yang kita bangun adalah kolegasip, yang kata Pak Dubes bilang kan ownership itu ya. Jadi kalau misalnya ada departemen punya program, kita apresiasi, kita ya sedikit kayak semacam komen atau applause gitu kan. Atau misalnya kalau teman-teman kita punya karya, misalnya buku atau misalnya podcast atau yang lain, nah kita apresiasi aja, cukup mungkin komen atau kayak oh iya hebat gitu, atau sekedar share. Jadi ada budaya apresiasi antar kita. Terus kemudian egaliter. Nah, meskipun tadi Mas Usama bilang kan kita ada berjenjang yang cukup beragam ya di sini ya. Egaliter artinya sederajat semua. Jadi kalau aku misalnya dipanggil tanpa embel-embel bang juga nggak masalah sebenarnya. Tapi itu harus jadi poin kita, tidak baperan, kemudian saling apresiasi, kemudian egaliter. Nah, yang terakhir sih doing the best aja sih. Itu aja. Menurutku itu udah visi Mas Usama bagus banget. Ini karena gini, kita kalau nyari equilibrium itu susah sekali. Mau kita entah full profesionalitas, ya, entah kita full kekeluargaan gitu. Nah kita kan lagi nyoba menyeimbangkan itu, dan itu tuh formulanya tidak mudah gitu. Karena masing-masing di antara keduanya sama-sama punya risiko gitu. Nah intinya apa? Intinya ya sudah belajar semuanya. Belajar untuk berkeluarga ya. Ya kayak yang sudah berkeluarga alhamdulillah Mas Narto. Belajar untuk profesionalitas. Cuma gini, pada akhirnya kita mau kontrol apa? Aku sebagai ketua mau mengontrol kadep segimana? Apakah aku akan benar-benar harus ini tanggal sekian telat? Tetap susah, nggak bisa. Itu ada resikonya, yaitu justru menjauh gitu, ya kan? Nah, tapi memang ada salah kalau kita selalu selalu maklum itu salah juga sama. Pesanku bukan sekedar kita maklum terus gitu. Pesanku adalah doing the best dalam permakluman itu gitu, sehingga nggak perlu dimaklumi karena sudah the best. Nah ini ada beberapa nih good governance nih. Sekarang itu masih kesen nggak sih? Masih ya? Masih. Nah itu tuh, ada persamaan dan inklusivitas. Ini teman-teman sekalian, yang bisa tanya, yang nggak seret, itu kok cuma kadep-kadep aja ya, atau section ya? Teman-teman sekalian, yang silakan ini juga kalau nggak seret ya. Ini aku tadi ngasih ekstrim memang. Barangkali teman-teman di wilayahnya masing-masing, sering sekali dengar tentang profesionalisme itu, yang over. Padahal, aplikasi profesionalitas dalam konteks PPI Turki, aku rasa pekerjaan yang ini amat sulit, kalau nggak bisa dikatakan mustahil. Profesionalitas ya. Profesionalitas itu dasar katanya profesi. Profesi itu syaratnya satu, kecakapan. Dan kecakapan biasanya dengan pelatihan. Dan profesi juga itu erat kaitannya dengan sesuatu yang dibayar. Buka aja semua kamus.
KBBI, Kamus Bahasa Turki, Bahasa Arab, Bahasa Inggris ya, Jonekol atau Oxford, buka aja. Nanti mesti minimal ada 2 unsur itu. 1 pelatihan sama kecakapan khusus yang berdasarkan pelatihan, 2 dibayar. Nah kalau balik ke definisi kan itu gitu. Makanya susah profesionalitas. Makanya alhamdulillah di Musta kita kemarin kita nggak pakai kata profesionalitas, kita pakai kata apa? Integritas kan. Integritas itu inline sama kita. Aku terima kalau integritas. Integritas itu bahasa Arab, bahasa Islamnya tuh sholih kok. Ya kita bekerja dengan baik aja. Nah, ukurannya apa? Nah, kalau good governance ini nih di dalamin satu-satu. Barangkali butuh sesi lagi mendalami ini satu-satu dalam konteks PPI Turki. Tapi nggak cukup. Sudah berapa menit lagi, Tati? Sebenarnya udah lewat sih, Bang. Udah lewat 8 menit. Tapi oke. Kira-kira ada yang masih mau dibahas dari forum? Kalau tidak ada, nanggepin nggak? Oh, oke. Silakan, Mbak. Oke, masih pada hidup ya, gengs. Assalamualaikum, teman-teman. Waalaikumsalam. Kedengeran nggak sih suaraku? Masuk, Mbak, masuk. Oke. Ini selain KD pada dengerin kan ya? Ini penting soalnya. Ada dengerin ya, minta tolong teman-teman kalau lagi capek bolehlah tepuk-tepuk kepalanya sedikit atau pundaknya ya, biar nggak bosan. Ayo coba bergerak, semangat. Boleh senyum-senyum juga. Boleh stretching sedikit, stretching boleh. Tolong yang mau puk-pukin pundak. Oh. Oke, teman-teman sekalian, kalau aku mau ngasih tambahan aja sih, terserah ini dibilang apa gitu. Nah, teman-teman sekalian, masalah profesionalitas dan kekeluargaan itu terjadi di mana-mana, di setiap keorganisasian apapun, gitu. Dan kalau teman-teman lihat ya, ini indah sekali kalau aku mau bilang ya, perbedaan pendapat dan gagasan para kadep, ketua divisi, even sama ketua kita, even sama sekjen tuh, menurut aku indah sih, gitu. Jadi teman-teman kalau melihat hal ini tuh nggak perlu kayak, ih, kok kadep ini ada gimana-gimana, enggak. Jadi justru kita itu tanda teman-teman berkeluarga adalah ketika teman-teman bertengkar sama adik teman-teman, ya nggak sih? Kita kalau nggak pernah bertengkar, berarti kita nggak pernah deket. Dapat ya poinnya? Jadi teman-teman nggak usah ngerasa kayak, ada apa nih di dalam gitu, nggak ada gimana-gimana gitu. Cuma ini berarti kita semua berpikir gitu, dan kita nggak pengen adik-adik jadi kayak anak kehilangan induknya gitu. Kita semua belajar bareng di sini. Nah, definisi belajar bareng adalah kita berbeda dan kita bicarakan bersama-sama gitu. Nah, dari aku pribadi mau menanggapi soal profesionalitas dan kekeluargaan. Solusi yang bisa aku tawarkan buat kita semuanya adalah, teman-teman sekalian, kita itu PPI itu apa sih gitu. Itu kan sebenarnya. Jadi tadinya dari panitia mau bahas ini di akhir ya, tapi karena waktunya mepet jadi kita bahas sekarang mungkin boleh. Nah, sebenarnya PPI itu apa sih ya? Keluarga gitu. Tapi bukan berarti kalau kita keluarga, kita boleh untuk berlaku tidak benar atau tidak bertanggung jawab. Semoga dapat poinnya. Contohnya, aku punya kakak, gitu. Terus kakak aku jualan online nih, guys. Terus aku mau beli barang di kakak aku dong. Apakah benar ketika kemudian aku nggak bayar? Ya nggak gitu juga, gitu. Kita sebagai adik, gitu. Kita sebagai adik ya, kita nggak ngomongin soal kakaknya dulu nih, kita sebagai pelaku dulu ya. Kita sebagai adik, ya kita harus bayar dong, karena itu kerjaan kakak kita gitu. Dan mereka itu bisnis. Sama kayak teman-teman kayak gini nih. Ada teman kalian ulang tahun gitu. Terus ini kekeluargaan atau enggak kekeluargaan ya, semuanya jadi minta traktir gitu. Nah, ada hal-hal yang tak terlihat kan, ketegangan tadi gitu. Apakah ini kekeluargaan, kok kita nggak ditraktir dan sebagainya. Ya udah, buat kita semuanya mengukur kekeluargaan tuh bukan dari hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi di PPI Turki sendiri kita keluarga gitu, tapi tidak benar juga kalau kita semua sebagai pelaku tidak bertanggung jawab atas kerjaan kita masing-masing. Mohon maaf ya saya tegaskan kayak gitu, biar clear. Jadi kita itu keluarga guys gitu, tapi kalau teman-teman kerjanya nggak beres bukan berarti itu benar gitu. Makanya di waktu materi pertama yang kepepet banget, aku jelasinnya cepet banget, itu kan waktu itu kita udah bahas sebenarnya hal pertama yang harus kita lakukan itu apa. Kita harus memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Dan benar itu dilihatnya dari mana? Kalau pakai bahasa sehari-hari gitu. Profesional itu yang mungkin Bang Usama agak terganggu dengan kalimat profesional, tapi it's okay gitu. It's okay banget, konten kita sama. Jadi sebenarnya teman-teman kita semua tetap harus mengukur yang benar siapa, yang salah siapa.
Kalau dalam kinerja teman-teman kedivisian, terus misalnya Fatih nih, moderator, kok dia kayak gini sih kinerjanya, Kak Hirla sebagai kadep tetap harus negur, Fatih kamu salah gitu. Kemudian Fatih bilang, oh Kak Hirla ternyata aku pernah ini, mohon maaf ya, Taki kan ini nggak ada di sini ya, dia kolaps ternyata, dia nggak bisa hadir di sini. Nah terus padahal dia hari ini harus baca puisi buat kita bareng-bareng. Nah apakah sikap yang dilakukan Taki itu benar? Salah, tetap salah. Karena apa? Karena dia tidak melaksanakan tanggung jawab dia. Tapi kan kita nggak cukup dengan jadi orang benar gitu. Kita harus jadi orang yang baik dan mulia di sisi Allah. Ya, mohon maaf nih. Baik gitu, kita harus jadi orang baik kan teman-teman sekalian. Jadi baiknya kayak gimana? Aduh, ternyata Taki nggak bisa melaksanakan tanggung jawabnya karena dia lagi sakit. Berarti kita nggak perlu marah gitu. Paham ya? Nah, titik profesional dan kekeluargaannya itu akan kita timbang bareng-bareng. Boleh, kita tetap boleh tuh keluarga kita ya di PPI ini kita berkeluarga gitu teman-teman sekalian. Kalau ada masalah dan sebagainya, tetap aja mana yang salah dan mana yang benar itu tetap harus dizohirkan atau dibikin jelas gitu. Tapi bagian kita menerima apakah teman kita kinerjanya buruk dan kinerjanya nggak buruk, kita nggak perlu marah soal itu. Nah disitulah substansi keluarga itu kita hadirkan gitu. Definisi kita keluarga itu kita hadirkan. Adik kita kalau bikin kesalahan sama kita bilang dia salah, tapi kita nggak boleh ngebenci dia tuh. Paham ya? Bang Usama misalnya bikin kesalahan ya, atau kok Bang Usama ya, terus ya kadep yang lain lah ya, siapa ya, Kak Zelda misalnya atau Kak Zulfa deh. Kak Zulfa bikin kesalahan gitu. Terus ini salah banget. Atau kalau bahasa kerja itu nggak profesional banget. Atau kalau bahasa organisasi dia tidak punya integritas dia gitu ya. Ya udah, oke, dia nggak punya integritas, tapi kita nggak boleh ngebenci dia tuh. Kenapa? Karena dia keluarga kita. Nah, gimana memperbaiki keadaan ini? Kita harus sering ngobrol bareng kayak gini. Jadi kalau ada ketegangan atau ketidakpahaman atau perbedaan sudut pandang atau teman-teman ternyata berbeda, ini salah, ini benar. Oh, jadi parameter benar tuh apa? Nah, itu nanti kita belajar terus-menerus gitu sih. Semoga teman-teman dapat poinnya. Mohon maaf lahir dan batin gitu aja. Terima kasih. Ini di ujung ini aku kan ya, terakhir aku tahu nggak sih? Ini baru mau ngasih tau Bang untuk closing statement. Terakhir ya Bang, closing statement. Silahkan Bang. Benar. Kalau aku sama teman-teman diskusi tuh ya di Indonesia gitu, Bang Usama ini orang Jogja tapi nggak Jogja banget sih gitu. Ngomongnya bisa naik banget gitu. Mohon maaf ini teman-teman kalian. Kalau suara kita nadanya meninggi itu tidak berarti dia marah atau tidak berarti dia punya tendensi apapun yang kaitannya dengan emosional gitu. Itu beda, itu masalah retorik aja. Nah, iya betul. Dan ya, bang, ini santai aja Bang, kalem. Iya. Nah, aku pengen, alhamdulillah nih jadi kerasa ya dialektikanya ya. Di KTP itu bisa gini, teman-teman sekalian, aku pengen sampai ke bawah staf semuanya melakukan yang nggak usah sama, berusaha saja untuk gitu. Speak up gitu, bicara. Kalau ada unek-unek gitu, itu ada seninya tersendiri. Ya ini masih staff ya, suatu saat teman-teman jadi kadep, suatu saat teman-teman jadi keluarga. Ya misalnya minimal nanti keluarga, punya suami, punya istri, itu harus bicara gitu, masa nggak bicara kan ya. Nah, benar tadi, ini akan sangat sulit sih mempertemukan kekeluargaan dan profesionalitas ini. Dan itu akan jadi PR kita selama setahun ke depan barangkali. Nggak selesai 1 tahun. Dan ini bertahun-tahun seluruh organisasi. Nanti kita akan banyak sekali masalah dalam relasi antar kerja kita ya, yang itu nanti muaranya di situ. Tapi tadi keluarga itu akhirnya apa? Kan paham fungsi gitu. Ada term bagus itu. Act locally, think globally gitu. Atau kebalik ya, think globally, act locally. Kita ada bangunan besar PPI Turki nih. Di PPI Turki, di PPH-nya nih. Di PPH-nya aku ada di mana tuh? Aku ada di Infocom, aku ada di pendanaan, aku ada di mana? Masing-masing punya kerjaannya sendiri. Dan fokus dia di situ, kerja semaksimal mungkin. Problemnya adalah kalau satu ritmenya kuat, satu ritmenya lemah, satu bisa menyelesaikan masalah dengan cepat, satunya nggak progres gitu. Atau sudah disepakati tapi ternyata satu pihak belum bisa. Misalkan ya yang paling terasa sekali, dan ini harian kan Infocom ya. Infocom itu kan harus bikin harian itu, sekian banyak konten itu. Dan itu kan menyaratkan apa? Menyaratkan 2-3-4 hari sebelumnya sudah harus ada persiapan. Pada praktiknya sering sekali itu dilanggar. Ini kan kasihan Infocom kan. Infocom ini sudah kerja maksimal mungkin, profesional dalam desain dan sebagainya. Tapi apa? Tapi teman-teman yang lain karena prepare-nya kurang dan sebagainya, agak belum bisa menyambut apa yang diminta sama Infocom ini sebagai contoh ya. Makanya, dan ini
Makanya seluruh departemen, seluruh teman-teman sekalian pastikan bekerja semaksimal mungkin meskipun dalam konteks belajar gitu. Nah, laksanakan, kalau salah nggak masalah. Tapi nanti ada vacancy-nya, pasti ada ditegur, ada nggak masalah. Justru ditegur itu bagian dari kita belajar gitu. Kan ada game juga tuh ya. Segala sesuatu yang menyakitimu tapi tidak membunuhmu berarti menguatkanmu gitu. Nah ini kalau teman-teman sekalian ya kalau nggak di BBN aja kan, belajar aja di rumah aja, tidur aja. Loh, tapi itu kan nggak menguatkan kita. Nah, kalau di BPH itu ada ya, syukur-syukur kita bisa kerja profesional, semuanya lancar gitu. Jadi teguran dikit. Ya syukur-syukur begitu. Tapi aku rasa PP Turki harusnya nggak gitu. PP Turki harusnya di tempat-tempat kita semua menempat diri. Jadi banyak banget tuh teguran, banyak apa. Nah, di teguran itu kita bisa makin kuat biasanya. Nah, pahami kalau teman-teman di departemen lain punya pekerjaan masing-masing, dan kalau kita nggak mengerjakan sesuatu, itu kita ganggu kerja mereka, kita ganggu keikhlasan mereka. Makanya maksimalin kalau kita tuh dapat tugas. Nah, ini beberapa program kita yang telah berlalu, itu belum sepenuhnya berlalu ya, masih ada laporan-laporan dokumentasi yang ditutup itu silakan dikerjakan sambil jalan. Kalau nggak paham silakan tanya. Itu sebagai puncak. Bismillahirrahmanirrahim, kita nggak bisa semaksimal mungkin ideal gitu relasi antara kekeluargaan dan profesionalitas, tapi kita bisa sama-sama belajar untuk jalani dua hal itu bareng-bareng. Itu subhanallah panjang sekali. Mohon maaf ya korupsi waktu nih saya.